Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di tengah sunyi senyap Bethlehem, Tuhan Yesus lahir di kota yang penuh kegelapan. Di tengah-tengah dunia yang penuh gelap gulita ini, kami percaya Tuhan Yesus lahir buat kami semuanya. Dan Bapa, di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau yang menyertai kami Bapa. Dan di tengah-tengah minggu ini, di tengah kehidupan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Bapa, di malam ini kami boleh dekat dengan Engkau. Kami boleh melalui pujian meninggikan nama-Mu. Melalui doa-doa kami merasa dekat sekali dengan Engkau Tuhan. Karena kami boleh berkomunikasi dengan Engkau. Dan biarlah pada malam ini Tuhan, Engkau juga menyegarkan diri kami sekali lagi melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Hati kami siap untuk mendengarkannya. Hati kami rindu dan haus akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan detail kepada jemaat yang mendengar. Dan pada waktu jemaat mendengar firman-Mu, hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk sekali lagi diubahkan. Dan melalui kebaktian doa ini, kami percaya hidup kami diubahkan sekali lagi. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ada seorang pria yang lagi menaiki sebuah kereta api. Dia masuk ke gerbong kereta api tersebut, dia duduk, dan di depannya itu ada dua wanita cantik yang duduk berhadapan dengannya. Namun sayang baginya pada waktu kedua wanita itu duduk di depannya itu, mereka bukan menebarkan senyuman yang indah, yang manis buat pria tersebut. Tetapi pria itu merasa terusik sekali. Karena dari sejak naik ke atas kereta itu, mereka terus berdebat. Perdebatannya itu simpel sekali Bapak Ibu sekalian. Perdebatan itu mengenai apakah jendela kereta itu harus diturunkan atau ditutup. Yang satu mengatakan, yang duduk agak jauh dari jendela itu mengatakan, buka jendela itu dong, aku kepanasan. Kalau aku kepanasan itu aku bisa mati kepanasan. Lalu yang duduk dengan jendela mengatakan, tidaklah, angin itu begitu kencang. Lalu kalau angin itu kena ke tubuhku, aku akan menderita pneumonia. Lalu aku akan mati. Dan itu terus berdebat terus sepanjang perjalanan itu berdebat terus yang tak henti-hentinya. Satu tutup, satu buka, satu tutup, satu buka. Tidak ada solusinya. Lalu bapak pemeriksa tiket itu datang. Lalu kedua wanita itu juga menceritakan hal itu kepada bapak itu. Lalu meminta kepada bapak itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Bapak itu juga pusing. Gimana menyelesaikan masalah ini? Bapak ini juga tidak ada solusi buat mereka. Lalu sang pria yang duduk di depan kedua wanita itu mengatakan, Pak, tolong buka jendelanya itu terlebih dahulu. Sehingga angin masuk dan membuat wanita yang dekat jendela itu mati. Lalu kamu tutup jendela itu, sehingga wanita yang duduk agak jauh itu mati kepanasan. Lalu solusinya kita dapatkan. Maka kita akan mendapatkan satu kedamaian pada waktu naik kereta ini. Nah Bapak Ibu sekalian, satu cerita yang mungkin cuma sekedar lelucon, tetapi itu membawakan satu makna kepada kita bahwa pria itu mendambakan satu kedamaian. Nah, damai adalah sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh setiap orang. Saya percaya saya merindukan damai, Bapak Ibu sekalian di rumah dimanapun berada itu merindukan satu kata damai. Sehingga banyak orang rela membayar mahal untuk mendapatkan kedamaian itu. Ada orang yang mengartikan damai itu berarti tidak ada konflik seperti pria tersebut. Atau
Kalau kita berbicara tentang damai, kita melanggar lampu lalu lintas yang lagi merah, kita mendapatkan polisi di depan itu menghentikan kita, lalu kita mengatakan, damai Pak, damai, go bandeh. Lalu apa damai lagi? Ada orang mengatakan damai itu kalau di tengah-tengah COVID-19 ini kita sudah mendapatkan vaksinnya. Ada yang mengatakan, aku bisa damai apabila saya bisa menyingkirkan stres di dalam kehidupan aku. Aku bisa damai kalau aku mendapatkan pekerjaan baru. Aku bisa damai kalau aku bisa melunasi semua hutang-hutang kartu kreditku. Aku bisa damai kalau aku bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau damai-damai yang demikian itu, yang kita membutuhkan sesuatu untuk membuat kita mencapai kedamaian itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan damai yang sejati itu. Apakah tahu Alkitab tentang damai? Kita tahu pada waktu manusia diciptakan, itu ada shalom yang utuh, damai yang utuh, damai yang sejati di antara Allah dengan manusia, dengan Adam dan Hawa. Satu damai yang utuh, satu damai yang komplit, hubungan yang mesra antara yang intim antara Allah dengan manusia, dengan ciptaannya, dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berhubungan akrab dengan Allah dalam wujud menyembah kepada Allah. Adam dan Hawa juga ada damai, yaitu ada kasih yang murni, bukan kasih yang ada imbalannya. Hubungan manusia dengan alam semesta ada care, yaitu memperhatikan, mempedulikan lingkungan dan alam semesta. Dan itu membuat satu shalom yang sebenarnya, satu shalom yang indah, satu shalom yang utuh antara Allah dengan penciptanya, Allah dengan ciptaannya. Nah kita melihat hal ini sesuatu yang indah. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, membuat semuanya itu jadi tidak beraturan. Hubungan manusia dengan Allah yang rusak itu membawa kepada kematian. Manusia dengan dirinya sendiri penuh dengan pertentangan. Tidak ada damai dengan hati nuraninya lagi. Akhirnya kita sering mendapatkan bahwa kita melakukan sesuatu beda dengan hati nurani kita. Di dalam kehidupan kita, kita sering bertentangan dengan hati nurani kita. Hubungan manusia dengan manusia juga menjadi penuh pertikaian. Manusia yang satu dengan manusia yang lain terjadi persaingan. Akhirnya kita menyaksikan sendiri di tengah-tengah kehidupan manusia, aku yang harus nomor satu, kamu nomor berikutnya. Dari anak-anak kecil di sekolah sudah bersaing untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi. Sampai orang tua juga terjadi perselisihan satu sama lain. Manusia saling sikut menyikut antara satu dengan yang lain. Kita ingin kita yang lebih pandai, lebih tinggi, lebih bagus, lebih semuanya daripada orang lain. Nah inilah menyebabkan karena tidak ada kedamaian yang sejati di tengah-tengah kehidupan ini. Karena dosa itu menyebabkan damai yang sejati itu menjadi pecah. Tidak ada lagi. Ketiadaan shalom juga membawa kerusakan pada alam semesta ini. Namun Allah Sang Yehova selalu merindukan terjadinya shalom itu terjalin kembali. Dengan tidak putus-putusnya Allah menyatakan shalom di dalam kehidupan manusia. Dan pada puncaknya shalom itu, yaitu Allah sendiri menyatakan dirinya di tengah-tengah kehidupan manusia melalui kelahiran Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca satu bagian dari Lukas pasal 2 ayat 12 sampai 14. Lukas pasal 2 pasal 12 sampai 14. Ayat yang Alkitab yang akan kita bacakan itu menceritakan pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat memuji Allah. Lukas 2 ayat 12 sampai 14, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa damai sejahtera. Dan mulai ketika
katakan kita adalah orang yang sangat diberkati sekali. Karena damai sejahtera itu diberikan melalui kelahiran Tuhan Yesus buat kita semuanya. Namun Bapak Ibu sekalian, jangan senang dulu saya katakan. Ada kelanjutannya. Di sana dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tema malam ini adalah peace for whom? Damai itu untuk siapa? Di sini dikatakan damai untuk manusia yang berkenan kepadanya. Kira-kira siapa sih manusia yang berkenan kepadanya? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat apa sih manusia yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, manusia yang berkenan kepada Tuhan itu adalah manusia yang mempunyai keintiman dengan Tuhan. Apa itu keintiman? Hubungan yang akrab sekali dengan Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Salah satunya adalah Raja Daud. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164 saya bacakan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur katakan bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Dengan ini jelas sekali kita melihat satu Daud memiliki satu hubungan yang khusus dengan Tuhan. Maka di Mazmur pasal 5 ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Setiap pagi Daud langsung datang ke hadirat Tuhan. Dan Daud sangat antusias untuk datang kepada Tuhan. Pergaulan Daud yang karib, yang akrab dengan Tuhan, keintiman Tuhan dengan Daud membuat Tuhan berkenan kepadanya. Kita tahu Daud pernah melakukan hal-hal salah. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Karena pada waktu dia salah, pada waktu dia berdosa, dia sadar, dia peka akan keberdosaannya dia di hadapan Tuhan. Dia bertobat, itu menunjukkan satu keintiman yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan Daud. Bapak Ibu sekalian, kita intim gak dengan Tuhan? Kita rindu gak dekat dengan Tuhan? Kita mau mendapatkan damai sejahtera, damai sejati dari Tuhan, tetapi kita tidak pernah intim dengan Tuhan. Kita katakan kita ibadah, iya betul kita ibadah. Tetapi ibadah yang bagaimana kita lakukan. Apalagi sekarang di zaman pandemi ini. Ibadah di rumah, boleh duduk dengan santai, boleh minum segelas kopi di tengah-tengah ibadah kita. Nah, saya tidak menjudge Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada yang mengatakan kepada saya secara pribadi, Muse, aku tidak bisa konsentrasi di rumah waktu ibadah. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah rindu akan firman Tuhan? Apakah rindu membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah kehidupan kita senantiasa dekat dengan Tuhan? Yang kedua, manusia yang berkenan kepada Tuhan adalah manusia yang hidup percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita punya masalah. Di dalam kehidupan kita punya pergumulan. Demikian juga dengan Daud. Daud juga punya banyak pergumulan. Tetapi di tengah-tengah pergumulannya dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang begitu luar biasa di belakangnya dia. Setiap kali mau bertempur, dia selalu mengatakan kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia selalu memohon belas kasihan Tuhan. Dia selalu meminta arahan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Bukan kekuatannya, bukan keperkasaannya, bukan prajuritnya yang banyak. Tetapi apa? Tuhan yang berperang untuk dia. Masih ingat cerita tentang Daud dan Goliat? Di 1 Samuel pasal 17 menceritakan tentang bagaimana pertarungan Daud dengan Goliat. Saya bacakan ayat 45 sampai 47 buat Bapak Ibu sekalian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dari mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, inilah perkataan yang dikatakan Daud kepada Goliat. Bukan aku yang bertempur dengan engkau, tetapi Tuhanlah, Tuhankulah yang bertempur dengan engkau. Daud percaya, Daud berserah, dan Daud bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Kita boleh menjadi seorang Kristen yang sudah lama sekali. Kita boleh mengatakan saya ibadah berpuluh tahun. Tetapi hari ini saya menantang Bapak Ibu sekalian sekali lagi. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita meletakkan hidup kita bersandar kepada Tuhan? Di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, siapa yang kita cari? Di dalam setiap pergumulan hidup kita, usaha, kerjaan yang tidak lancar, kepada siapa kita datang? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita datang dan mencari Tuhan, ataukah di tengah kepanikan tersebut kita memakai akal logika kita, memakai pendapat teman-teman semuanya untuk mencari jalan sehingga pergumulan kita diselesaikan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose 1 ayat 9 sampai 10a, di sana dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Paulus mendorong mereka untuk mendapatkan hikmat Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup mereka itu layak di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, keintiman dengan Tuhan membawa kita peka akan pimpinannya. Keintiman dengan Tuhan itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Setiap kali kita mengambil keputusan, setiap kali kita belajar bagaimana berjalan di dalam hidup ini, kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah itu berkenan kepadanya. Bahkan Paulus mengatakan apa? Di 1 Korintus 10 ayat 31 di sana dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Hal yang simpel tetapi kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya kan, jika engkau makan bukan untuk mengenyangkan perut Anda. Jika engkau minum bukan untuk memuaskan dahaga engkau. Tetapi apapun yang kamu lakukan untuk kehendak Allah, untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan hal yang simpel pun di dalam kehidupan kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Pada waktu masalah besar sekalipun ketika kita bersama Tuhan, kita aminkan bahwa selalu ada jalan keluar dan ada kemenangan yang akan kita raih. Tuhan hanya mau kita sabar. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan apapun selain Tuhan. Itu hidup manusia yang berkenan kepadanya. Yang ketiga, manusia yang berkenan kepadanya adalah manusia yang hidup dalam kekudusan. Di Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kontras ya Bapak Ibu sekalian ya. Di depan dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi karena kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di Matius, Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, tetapi aku datang damai yang dengan pedang. Nah, apa artinya? Di Matius pasal 12 ayat 51 di sana dikatakan, apakah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa perdamaian di atas bumi? Tidak, aku mengatakan kepadamu, melainkan perpecahan.
Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus membawa damai ke dalam dunia ini, tetapi bukan damai yang kompromi dengan dunia yang berdosa ini. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus itu membawa damai yang memiliki konflik, yaitu konflik dengan ketidakbenaran. Hal ini bukan karena Yesus menyukai konflik, bukan. Tetapi di dalam pengertian bahwa damai yang sejati itu ada konflik. Di dalam murka Tuhan itu ada cinta kasih. Ada pengertian bahwa cinta kasih yang mau diberikan kepada kita yang percaya itu, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam damai yang sejati itu terjadi pertentangan. Kita membaca kehidupan tentang Yesus sendiri, bagaimana dia terus di dalam kehidupannya itu terus berkonflik dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang munafik, orang ahli Taurat dengan orang Farisi. Yesus betul-betul tidak damai dengan orang-orang yang beginian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini menunjukkan kepada kita bahwa damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari kebenaran, tidak dapat dipisahkan dari kekudusan. Damai sejahtera dan kebenaran kekudusan itu selalu berjalan beriringan. Itu berarti jika tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, maka tidak ada damai sejahtera. Hanya jika ada kebenaran, ada kekudusan, maka ada damai sejahtera. Allah tidak berkenan kepada dosa dan kepada mereka yang gemar berbuat dosa. Allah tidak berkenan kepada mereka yang jahat atau yang berkubang dalam kejahatan. Di Ibrani pasal 12 ayat 14 di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada yang akan melihat Allah. Dan tanpa damai sejahtera maka Anda tidak akan melihat Allah. Damai sejahtera dan kekudusan selalu berkaitan. Setiap kali Anda melakukan dosa, maka damai sejahtera Anda akan hilang. Pernahkah Anda mengalami hal itu? Tiba-tiba saja damai sejahtera Anda menghilang, Anda merasa gelisah, Anda mudah tersinggung, Anda menjadi gugup, Anda menjadi tegang, Anda menjadi murung, Anda menjadi sedih, malahan kejiwaan Anda terganggu di saat Anda meninggalkan kekudusan dan kebenaran. Kalau Anda tidak merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, malam ini Anda harus bertobat, berarti Anda sudah tidak peka terhadap dosa lagi. Selama hidup Anda tidak akan pernah merasakan damai yang sejati. Setelah Anda mengembalikan hidup Anda itu kepada kekudusan dan kebenaran di dalam kehidupan Anda segera akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang membanjiri hidup Anda itu. Karena ini janji Tuhan. Filipi 4 ayat 7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah akan menjaga hati Anda di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedamaian apapun di luar itu adalah kedamaian semu. Tidak ada kedamaian sejati melalui prestasi, melalui materi, melalui keluarga, melalui lain-lainnya. Sebab seketika semuanya itu dapat berubah. Hanya perdamaian dengan Allah yang dapat membangun, memberikan damai yang sesungguhnya buat kita. Inilah yang sudah Yesus kerjakan buat kita. Di dalam menanti peringatan Natal, kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu-minggu Advent itu mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Tetapi itu semuanya dimulai dengan apa? Dengan pertobatan. Mari kita bertekad mau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita hidup terus percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan selalu hidup di dalam kekudusannya. Sehingga damai sejahteranya beserta dengan kita. Biarlah di Natal ini kita menjadi orang-orang yang membawa damai kepada yang lain. Membawa damai berarti harus berkorban seperti Yesus, yang mana ia telah mengorbankan nyawanya untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Jika kita ingin menjadi pendamai, pembawa damai seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga harus memiliki hati seperti Yesus, yaitu mengasihi orang lain. Mari kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita
menjalankan hidup ini dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hidup kita, hidup di dalam kekudusan, itu membawa kita untuk mendapatkan damai sejati. Dan damai sejati itu yang kita rasakan, kita sebarkan kepada yang lain. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai damai yang sejati dari Tuhan, kehidupan kita itu kemanapun kita pergi, kita akan merasakan damai di dalam diri kita. Apapun pergumulan kita, kita tidak takut. Karena Tuhan yang menjaga, memelihara kita. Hidup ini singkat, hidup ini susah, tetapi kita tidak takut. Karena kita berpegang tangan Tuhan Yesus senantiasa. Dan hidup ini berbuah dengan kasih, dengan damai yang kita bawakan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena kasih Tuhan melingkupi semuanya dan damai sejati itu bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus lahir dan membawa damai sejati itu kepada kami semuanya. Walaupun dengan ada satu syarat, yaitu untuk manusia yang berkenan kepadanya. Kami mau menjadi manusia yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berhubungan intim dengan Engkau. Kami mau senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Kami rindu untuk bersekutu senantiasa setiap saat berbicara dengan Tuhan. Dan setiap saat Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan berjalan bersama kami, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu saat-saat yang indah sekali. Dan pada waktu menjalani kehidupan ini, sepenuhnya kami berserah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, godaan dunia ini sangat kuat sekali. Kami mohon Tuhan bersama dengan kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa ini. Tetapi kami senantiasa hidup di dalam kekudusan, sehingga kami menjadi manusia yang berkenan kepadamu. Dan hidup kami senantiasa dipenuhi dengan damai yang sejati yang Engkau berikan buat kami. Sehingga kemanapun kami pergi, damai sejati tersebut memancar dari kehidupan kami. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mereka memuliakan Tuhan karena mereka juga menyaksikan dan merasakan kasih yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.